Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan what if analysis. Sebelum itu kami akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, saya Raka Ardani dengan NIM 062. Perkenalkan, saya Salma Iqmal Anas dengan NIM 011. Perkenalkan, nama saya Desiana Inaya dengan NIM 051. Perkenalkan, nama saya Ahmad Zaki Fauzi dengan NIM 057. Perkenalkan, saya Kila Batrisya dengan NIM 059. Perkenalkan, saya Landraini dengan NIM 065. Baik, sebelum saya serahkan ke rekan saya yang terhormat, Bapak Andre Cho, sebagai dosen pengampu analisa proses industri kimia, kami izin presentasi, Pak. Saya kembalikan ke rekan saya. Baik, yang pertama itu ada pengertian dari what if analysis. Metode analisis dalam suatu perusahaan yang mana berisi mengenai bahaya yang terstruktur untuk mengetahui suatu hal yang salah, menilai kemungkinan konsekuensi yang didapat dari situasi yang terjadi di dalamnya. Berdasarkan hal itu akan terbentuk suatu penilaian mengenai penerimaan resiko dan menentukan rekomendasi tindakan untuk resiko-resiko yang dinilai tidak dapat diterima. Baik, selanjutnya ada langkah penyelesaian. Yang pertama itu ada melakukan perumusan masalah yang terjadi di lapangan. Yang kedua ada melakukan identifikasi dan pemilihan metode untuk penelitian berdasarkan literatur. Yang ketiga ada melakukan pengumpulan data, yaitu data kecelakaan kerja, data alir proses produksi, dan data aktivitas kerja setiap proses. Yang keempat, melakukan pengolahan data menggunakan metode Swift. Yang kelima, melakukan analisis dan usulan perbaikan sistem keselamatan dan kesehatan kerja atau SMK3, dan yang terakhir adalah membuat saran dan kesimpulan. Nah, selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan dari metode analisis what if ini. Untuk kelebihannya, yang pertama ada sangat berguna untuk mengidentifikasi potensi bahaya di awal sebuah proses. Yang kedua, analisis what if lebih menguntungkan jika dibanding dengan HAZOP karena metode ini dapat dipakai pada situasi dan kondisi apapun. Dan yang ketiga, metode ini dapat digunakan dalam berbagai tahap dari siklus suatu sistem, mulai dari tahap konsep, rancangan, operasi, sampai tahap pasca operasi. Untuk kekurangan, yang pertama ada tidak mampu mengidentifikasi penyebab dasar kondisi atau situasi. Yang kedua ada kurang terstruktur dibanding dengan metode lain. Dan yang terakhir, pertanyaan yang digunakan dapat menyebar sehingga tidak efisien dan efektif. Baik, berikutnya ada tingkatan keparahan yang terdapat pada what if, di mana dengan deskripsi yang pertama ada catastrophic, critical, marginal, dan negligible, di mana dengan kategori 1, 2, 3, dan 4, skornya 4, 3, 2, dan 1. Dengan keterangan yang pertama pada kategori pertama itu kematian dan kehilangan sistem. Kategori kedua itu menyebabkan luka berat permanen, penyakit akibat kerja parah, kerusakan sistem parah. Kategori ketiga itu luka ringan atau medis, penyakit akibat kerja ringan, kerusakan sebagian sistem. Dan kategori yang keempat itu ada luka ringan yang dapat ditolong dengan pertolongan pertama dan juga kerusakan sistem kecil. Selanjutnya ada tingkat frekuensi bahaya. Dibagi menjadi 5. Yang pertama itu frekuen, levelnya A, skornya 5. Itu sering terjadi berulang kali dalam sistem. Terus probable, levelnya B, skornya 4, terjadi beberapa kali dalam siklus sistem. Terus yang levelnya C itu occasional, skornya 3, terjadi kadang-kadang dalam siklus sistem. Terus selanjutnya ada remote, levelnya D, skornya 2, tidak pernah terjadi tetapi mungkin terjadi sesekali. Terus yang terakhir ada improbable, itu levelnya E, skornya 1, itu bisa diasumsikan gak bakal terjadi dalam sistem. Yang selanjutnya ada peta prioritas risiko. Yang pertama ada RRN 0,1 sampai 0,3, itu tuh dengan tingkat risiko prioritas paling rendah. Lalu ada RRN 0,4 sampai 4,0, itu prioritas atau risiko rendah. Lalu ada 4,0 sampai 9,0, itu prioritas menengah atau risiko yang signifikan. Dan yang terakhir
lebih dari 10 yaitu prioritas utama atau dibutuhkan tindakan secepatnya. Baik, untuk berikutnya ini ada sebuah studi kasus, ya ini penerapan di industri. Nah, untuk jurnal yang kami kaji ini ada analisis keselamatan dan kesehatan kerja menggunakan metode SWIFT atau Structured What If Analysis Technique di PT Indah Kiat Pulp and Paper. Nah, jadi untuk menyelesaikan kasus ini ada beberapa langkah, yakni yang pertama analisis potensi bahaya kecelakaan kerja. Nah, di mana pada langkah ini dilakukan analisis potensi bahaya pada semua proses yang terjadi di PT tersebut. Nah, untuk kali ini kami akan mengambil satu proses saja, yakni pada press part. Nah, di mana untuk keterangan aktivitas kegiatan, yakni ada penggantian nozzle shower, yakni dengan hazard bekerja di atas platform atau walkway, dan kemudian penggalian left 1 dan 2, yakni hazardnya bekerja menggunakan hose crane, dan seterusnya. Baik, selanjutnya untuk langkah yang kedua, yakni identifikasi bahaya kecelakaan kerja dengan analisis what if. Nah, jadi untuk langkah ini kami melakukan pertanyaan dan juga jawaban. Dan untuk pertanyaan ini menggunakan pertanyaan what if atau bagaimana jika. Nah, untuk yang pertama, bagaimana jika bekerja dengan poros berputar yang tajam? Nah, untuk jawabannya menyebabkan pekerja terjepit dan cedera. Yang kedua, bagaimana jika karyawan bekerja di atas platform atau walkway? Jawabannya menyebabkan pekerja terpeleset jatuh dari ketinggian dan cedera patah tulang. Yang ketiga, bagaimana jika karyawan bekerja menggunakan hoist crane? Yakni jawabannya menyebabkan pekerja tertimpa material. Yang keempat, bagaimana jika karyawan bekerja di lantai yang licin? Yakni jawabannya menyebabkan pekerja terpeleset dan cedera ringan. Nah, untuk langkah yang selanjutnya, yakni langkah yang ketiga, yaitu melakukan perhitungan RRN atau Risk Rating Number. Nah, untuk RRN sendiri rumusnya ini ada DPH dikali LO, di mana DPH adalah Degree of Possible Harm atau Severity. Kemudian LO ini merupakan Likelihood of Occurrence atau frekuensi. Nah, jadi dari pertanyaan yang sebelumnya, yakni ada bekerja dengan poros berputar yang tajam, yakni bisa kita lihat untuk nilai RRN-nya sendiri adalah 6, di mana tergolong dalam prioritas menengah. Kemudian untuk yang bekerja di atas platform atau walkway, ini memiliki nilai RRN sebesar 12, yakni menunjukkan bahwa prioritas utama. Kemudian yang berikutnya, ini ada bekerja menggunakan hoist crane dan di atas platform. Ini mendapatkan nilai RRN sebesar 8 yang menunjukkan prioritas menengah. Nah, untuk langkah yang terakhir atau langkah yang keempat, ini kita mendapatkan rekomendasi perbaikan atau safeguard. Nah, jadi untuk rekomendasi yang bisa kami berikan, yakni pada hazard bekerja di atas platform atau walkway, yakni dengan risiko terjatuh dari ketinggian yang menyebabkan cedera patah tulang, dapat kami rekomendasikan perbaikan, yakni yang pertama menggunakan body harness minimal ketinggian 1,8 meter. Yang kedua, melakukan briefing K3 dan training P3K di area kerja. Yang ketiga, melakukan inspeksi kondisi walkway setiap memulai pekerjaan. Yang keempat, menggunakan APD lengkap seperti safety shoes, gloves, dan juga helmet. Baik, untuk selanjutnya saya serahkan kembali ke Raka. Sekian dari kami, kelompok What If Analysis. Kurang lebihnya mohon maaf. Selamat malam.